Dan hal ini juga bisa dijawab oleh teman-teman saya yang lain yang beragama non-Kristen. Apakah yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu setelah peristiwa manusia jatuh dalam dosa, sebab akibat dari keberdosaan itu adalah MATI. Kalau kami di dalam keyakinan iman Kristen sangat jelas bahwa yang berinisiatif pertama sekali setelah peristiwa demikian adalah Allah sendiri. Karena itulah Alkitab secara jelas menekankan dan memberitahukan bahwa Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi manusia, barulah kemudian manusia mengasihi Allah. Dan sebagai manusia, yaitu sekumpulan orang Kristen yang telah menerima kasih karunia daripada Allah, maka sudahlah sepatutnya kasih yang diterima itu juga diteruskan kepada manusia-manusia yang ada di sekitar kami, dimanapun kami berada. Itu di dalam keyakinan kami orang Kristen. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kalian semua. Dalam bagian ini kita sama-sama lagi belajar dari satu cuplikan video. Dan seperti biasa sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Hanya satu yang bisa saya salahkan, yaitu Tuhan saya yang pada saat itu. Saya berjuang untuk Dia. Saya melakukan ini untuk Dia, bukan untuk saya. Tapi di situ ambisi saya juga ada. Karena saya terus terang pada saat itu suka dengan orang Kristen, saudara. Saya sangat membenci Tuhan Yesus. Yang saya pikirkan bagaimana Islamic Center bisa berdiri. Tapi bagaimana saudara pada hari ini, pada malam ini, kasih Tuhan bukan membenci saya. Tapi Dia yang pertama menolong saya. Singkat cerita saudara, pada saat itu saya sudah habis-habisan, saya tinggal di rumah petak. Di rumah petak yang tidak ada apa-apa, hanya satu lampu. Tahu sendiri rumah petak seperti apa, saya dan anak-anak tidur di situ, apa-apa aktivitas di situ. Saya tiap malam itu rajin tahajud, saya berdoa, tapi tidak pernah ada jawaban. Kenapa ini bisa terjadi? Kekecewaan, putus asa dan sebagainya berkecamuk di dalam rumah petak itu. Tidak ada yang menolong saya. Relasi saya pergi semua, teman saya pergi semua, orang-orang hebat dari organisasi-organisasi relasi saya juga tidak ada yang datang karena tahu Ibu Haji bangkrut. Islamic Centernya nggak jadi. Beda dengan sebelumnya, semua mengaku saudara, mengaku teman. Nah teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh beliau. Dan menariknya di bagian awal tadi beliau menjelaskan bahwa di agamanya sebelumnya, sebelum beliau ini memutuskan untuk menganut agama Kristen, beliau menjelaskan bahwa ia berbuat segala sesuatunya adalah untuk Tuhannya, ia melakukan segala sesuatunya, berjuang untuk segala sesuatunya adalah untuk Tuhannya. Nah menariknya hal ini tentu saja jauh berbeda di dalam keyakinan kita sebagai orang Kristen. Sebab di dalam keyakinan kita orang Kristen, dalam hal memperoleh keselamatan, dalam hal mencapai Tuhan yang benar sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa Allah lah yang sejak semula setelah peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-8 dan sampai ayat-ayat seterusnya, sangat jelas bahwa setelah peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama sekali berinisiatif untuk menjangkau manusia itu adalah Allah sendiri. Mengapa hal ini terjadi teman-teman? Karena setelah peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, dan juga sebagaimana dijelaskan dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dan juga dalam pasal 6 ayatnya yang ke-23 menjelaskan bahwa pada dasarnya semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan sebagai akibat dari itu maka manusia masuk ke dalam jurang maut. Nah karena itu pada kesempatan ini teman-teman, kita belajar bahwa, dan kita juga sekaligus bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan karena itu video ini saya buat khusus untuk para mualaf, terutama yang senior-senior mereka ini adalah Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Kainama, Ustadz Stephen, Ustadz Bangun Samudra, dan beberapa mualaf-mualaf lainnya yang berbicara tentang iman Kristen. Biasanya kalau mereka berbicara tentang iman Kristen ini tentu saja ya seperti teman-teman sudah memperhatikan di video-video sebelumnya, banyakannya adalah mengarang indah. Nah karena itu pada kesempatan ini, hai para mualaf, termasuk Pak Ustadz Yahya Waloni dan senior-seniornya yang lain atau junior-juniornya yang lain, ketika
kami di dalam iman Kristen melakukan segala perbuatan baik, melakukan segala apapun, baik dalam hal beribadah, baik dalam hal mengasihi sesama, itu semua adalah sebagai bagian dari kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena sebagaimana dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, jelas-jelas bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia semata. Dan oleh karena itu video ini saya buat khusus kepada Pak Ustadz Yahya Waloni dan juga rekan-rekannya yang lain yang merupakan senior dari para mualaf dan juga para mualaf junior yang sering sekali berbicara tentang iman Kristen. Sangat jelas bahwa di dalam Alkitab, setelah peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, sangat jelas bahwa manusia tidak lagi mungkin mencapai Allah karena manusia berada dalam dosa sedangkan Allah adalah Maha Kudus. Tidaklah mungkin yang Maha Kudus bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Oleh karena itulah berdasarkan pernyataan Alkitab, setelah peristiwa tersebut terjadi, maka yang berinisiatif untuk menyelamatkan, untuk menjangkau manusia adalah dari pihak Allah sendiri. Dan oleh sebab itu pertanyaan saya kepada Pak Ustadz Yahya Waloni dan juga rekan-rekannya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam keyakinan Anda secara pribadi maupun di dalam keyakinan agama Anda, apakah yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu untuk menyelamatkanmu? Sebab akibat dari keberdosaan adalah maut. Akibat dari keberdosaan adalah MATI. Dan sangat jelas di dalam Alkitab Allah berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, di dalam keyakinan Anda, Pak Ustadz Yahya Waloni dan juga rekan-rekannya, apakah yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu? Sebagaimana yang tadi dipresentasikan oleh seorang ibu yang merupakan mantan muslim ini, berkata bahwa di keyakinannya sebelumnya, ia melakukan segala sesuatu untuk Tuhannya. Dan ini jelas-jelas berbeda jauh di dalam keyakinan kami orang Kristen. Karena segala sesuatu yang kami lakukan itu bukan dalam rangka mencapai Tuhan, bukan dalam rangka memperoleh keselamatan daripada Tuhan, tetapi sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Karena itulah di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, barulah kita mengasihi. Ya, jadi inilah bedanya. Jadi yang memperkenalkan kasih pertama itu adalah Allah sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah kembali lagi, setelah manusia jatuh dalam dosa, apakah yang sudah dilakukan oleh Tuhan? Hal ini sengaja saya buat khusus kepada Pak Ustadz Yahya Waloni dan juga rekan-rekannya, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang dulunya sering sekali berbicara tentang iman Kristen, sering sekali mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dan tidak pernah ada di dalam keyakinan orang Kristen. Terlalu banyak ucapan-ucapan Ustadz Yahya Waloni dan juga rekan-rekannya seperti Ustadz Bang Samudra, Ustadz Kainama, Ustadz Stephen, dan beberapa mualaf lainnya yang mungkin belum seterkenal mereka ini, belum seterkenal Ustadz Yahya Waloni, belum seterkenal Ustadz Stephen dan beberapa mualaf yang lain. Oleh karena itu silakan dijawab apa yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, seperti yang sudah disampaikan dalam bagian ini. Sekian teman-teman, semoga bagian ini memberikan kita edukasi yang baik dan semakin menginspirasi kita bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Terima kasih, haleluya, shalom.